So many pieces all back together now. What's your vision? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nikita Khairunisa, nomor BP 1911081013. Di video saya kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai sistem operasi. Video saya kali ini merupakan tugas dari mata kuliah Sistem Operasi dari kelas TRPL 2B Teknologi Informasi Politeknik Negeri Padang. Video saya kali ini akan membahas mulai dari pengertian sistem operasi sampai ke jenis-jenis dari sistem operasi tersebut. Untuk lebih jelasnya, simaklah video saya berikut ini. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk menekan tombol like, comment, and subscribe. Terima kasih. Stay tuned and enjoy this video. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengertian dari sistem operasi. Sistem operasi atau dalam bahasa Inggris Operating System yang disingkat menjadi OS ialah suatu perangkat yang menjadi penghubung atau intermediate dari user komputer atau pengguna komputer dengan hardware komputer. Next, kita membahas sejarah dari sistem operasi. Sistem operasi dulunya atau sampai sekarang itu mengalami proses perkembangan yang sangat cepat. Kita mengelompokkannya menjadi 4 generasi ditambah 1 generasi selanjutnya. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama yaitu generasi pertama, yang berkembang tahun 1945 sampai tahun 1955. Pada generasi pertama ini, sistem operasi itu belum ada. Instruksi atau perintah itu menggantikan sistem operasi untuk menjalankan tugas dari komputer tersebut. Pada generasi pertama ini, itu cikal bakal perkembangan dari sistem komputasi elektronik yang menggantikan sistem komputasi mekanik. Kita lanjut ke generasi kedua yang berkembang antara tahun 1955 sampai tahun 1965. Pada generasi kedua ini, itu muncul yang namanya Batch Processing System atau BPS, yang fungsinya itu untuk memberikan perintah kepada satu rangkaian komputer atau satu rangkaian kinerja komputer, tapi tugas ini nantinya akan dibagi secara berurutan ke device-device komputer tersebut. Kita lanjut ke pembahasan generasi ketiga yang berkembang tahun 1965 sampai 1970. Pada generasi ketiga ini, itu telah ada yang namanya multi-user atau banyak user bisa dilayani oleh sebuah komputer dalam satu waktu. Ada yang namanya multi-programming, itu program atau berbagai program bisa dilayani oleh sebuah komputer dalam satu waktu, dan multitask. Multitask ini maksudnya berbagai perintah atau instruksi bisa dilakukan oleh sebuah komputer, baik itu dalam satu waktu. Lanjut kita ke generasi keempat yang perkembangannya antara tahun 1980 sampai pasca 1980-an. Pada generasi keempat ini, sistem operasi itu telah mengalami atau adanya tampilan yang didukung oleh GUI atau Graphical
user interface yang akan membuat tampilan dari sistem operasi ini lebih menarik daripada generasi-generasi sebelumnya. Next, kita bahas generasi selanjutnya. Generasi selanjutnya ini maksudnya itu di generasi selanjutnya sudah diperkenalkan yang namanya sistem di dalam suatu sistem operasi, serta telah ada suatu sistem operasi yang bergerak mobile yang bekerja pada perangkat yang bergerak seperti PDA, Pocket PC, ataupun yang lainnya. Di generasi ini juga telah diperkenalkan teknologi sistem operasi jaringan yang sifatnya virtual. Lanjut, kita membahas evolusi dari sistem operasi. Yang pertama yaitu sistem batch, yakni mengumpulkan instruksi atau perintah sejenis yang nantinya akan dieksekusi di CPU atau Central Processing Unit. Setelah kita mengenal atau sistem operasi itu melewati sistem batch, maka berevolusi menjadi sistem time sharing. Sistem time sharing ini sering juga disebut dengan multitasking, yang mana dieksekusi juga di CPU, tapi caranya itu berpindah-pindah dari task satu ke task yang lainnya. Agak berbeda dengan sistem batch. Yang ketiga yaitu sistem personal komputer. Sistem personal komputer tercipta dengan adanya hardware yang semakin murah sehingga timbulnya kecenderungan komputer untuk digunakan sebagai single user. Selanjutnya berevolusi dari sistem personal komputer menjadi sistem terdistribusi. Pada sistem terdistribusi ini, tiap-tiap sumber daya bisa dibagi dengan pemakaian pada seluruh komputer yang bergabung di dalam satu sistem. Dari sistem terdistribusi berevolusi lagi menjadi sistem real time, di mana sistem real time adalah sistem yang harus menghasilkan respon yang tepat untuk batas waktu yang telah ditentukan. Jadi kalau lewat dari batas yang ditentukan itu informasi yang akan disampaikan atau data yang akan disampaikan didegradasi. Next, kita membahas fungsi dari sistem operasi. Yang pertama yaitu sebagai pengelola sumber daya komputer atau resource allocator. Yang kedua yaitu sebagai penyedia layanan. Selanjutnya kita akan membahas komponen sistem komputer. Yang pertama yaitu manajemen proses. Sistem operasi juga sangat bertanggung jawab pada kegiatan maupun aktivitas yang berkaitan erat dengan manajemen proses. Contohnya, menunda maupun melanjutkan suatu proses, menyediakan mekanisme yang dibutuhkan untuk proses dari sinkronisasi, menyediakan mekanisme yang dibutuhkan untuk proses dari komunikasi, serta menyediakan mekanisme yang dibutuhkan untuk proses penanganan pada deadlock. Selanjutnya, komponen yang kedua yaitu manajemen memori utama. Sistem operasi juga bertanggung jawab pada aktivitas yang berkaitan dengan manajemen memori. Contohnya yaitu dapat memilih program yang hendak di-load ke dalam memori ataupun dapat menjaga track dari memori yang tengah digunakan dan siapapun yang dapat menggunakannya. Selanjutnya yaitu manajemen secondary storage. Sistem operasi juga akan bertanggung jawab pada aktivitas yang berkaitan erat dengan disk manajemen. Contohnya seperti alokasi penyimpanan, penjadwalan disk, dan juga free space management. Selanjutnya, manajemen sistem I/O atau input-output. Manajemen sistem input dan output juga sering disebut dengan device manager. Hal ini
juga akan menyediakan device driver yang biasa, yang mana nantinya operasi input dan output bisa seragam, baik itu membaca, membuka, menulis, maupun menutup. Contoh dari penggunaan menggunakan operasi yang sama tersebut untuk membaca suatu berkas yang ada pada hard disk, floppy disk, dan juga CD-ROM. Komponen pada manajemen sistem I/O ini yaitu spooling, buffer, dan untuk menyediakan suatu driver. Next, manajemen berkas. Sistem operasi dapat bertanggung jawab pada hal ini yang berkaitan dengan manajemen berkas. Yang pertama yaitu pembuatan dan juga penghapusan suatu direktori, merekam berkas ke dalam secondary storage, pembuatan dan penghapusan suatu berkas, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu sistem proteksi. Sistem proteksi dapat mengacu pada suatu mekanisme yang dapat mengontrol akses yang bisa dilakukan oleh prosesor, program, maupun pengguna ke dalam sistem sumber daya. Tetapi, mekanisme proteksi juga wajib untuk yang pertama, menentukan kontrol yang akan dilakukan. Yang kedua, menyediakan sarana penegakan pelaksanaan, serta membedakan antara pengguna yang telah diberikan izin ataupun yang belum diberikan izin. Selanjutnya yaitu jaringan. Suatu sistem yang terdistribusi merupakan kumpulan dari prosesor-prosesor yang tak dapat berbagi dengan clock maupun memori. Setiap prosesor memiliki memorinya sendiri-sendiri. Prosesor tersebut juga telah tersambung melalui jaringan komunikasi. Sistem yang terdistribusi dapat menyediakan akses dari pengguna kepada bermacam-macam sumber daya sistemnya. Akses tersebut juga bisa menyebabkan baik itu mempercepat komputasi, peningkatan ketersediaan data, maupun peningkatan kemampuan. Yang terakhir yaitu Command Interpreter System. Suatu sistem operasi akan menunggu instruksi dari command driven atau pengguna program. Programnya akan membuka sejumlah instruksi dan juga akan mengartikan control statement yang biasanya juga disebut dengan control card interpreter, command line interpreter, dan unique cell. Command interpreter system juga memiliki banyak sekali variasi dari suatu sistem operasi ke sistem operasi yang lainnya, yang dapat disesuaikan dengan teknologi input atau output device yang tersedia di komputasi yang kita miliki. Contohnya seperti pen-based, baik itu touch, CLI, Windows, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut ke pembahasan jenis-jenis dari sistem operasi atau operating system. Yang pertama yaitu open source. Open source adalah perangkat lunak di mana kode program terbuka dan disediakan oleh pengembangnya secara umum agar dapat dipelajari, diubah ataupun bahkan dikembangkan lebih lanjut dan disebar luaskan. Dari open source ini ada memiliki keuntungan dan kekurangan. Keuntungannya yaitu banyak tenaga yang berperan mengerjakan proyek, lebih aman, hemat biaya, tidak mengulangi development. Sedangkan kekurangannya yaitu tidak adanya proteksi terhadap hak asasi kekayaan intelektual atau haki. Jenis yang kedua yaitu sistem operasi closed source. Closed source adalah sistem operasi yang kodenya tidak dibuka untuk umum. Pemilik kode yang closed source bisa membagi source
kodenya melalui lisensi dengan gratis maupun membayar. Meskipun gratis, lisensi tertentu bisa membuat sebuah sistem operasi tidak sepenuhnya open source. Misalnya, jika lisensi tersebut adalah larangan untuk memodifikasi kode, maka sistem operasi ini tidak open source. Keuntungan dari closed source ini ialah kestabilan sistem terjamin, support langsung dari pemilik aplikasi atau program, mudah mendapatkan sertifikat, sedangkan kekurangannya yaitu diperlukannya antivirus, pengembangan terbatas, aplikasi umumnya berbayar, deteksi kelemahan aplikasi menunggu dari penggunanya. Selanjutnya kita membahas macam-macam dari sistem operasi yang ada di desktop. Yang pertama yaitu Microsoft DOS. Microsoft DOS merupakan generasi pertama sistem operasi besutan dari Microsoft yang dirilis pada tahun 1981. Sistem operasi ini masih bersifat tulisan tanpa adanya gambar yang sekarang dikenal dengan istilah command prompt. Sistem operasi selanjutnya yaitu Windows. Windows adalah penerus dari Microsoft DOS dengan tampilan yang sudah memiliki gambar atau Graphical User Interface yang disingkat dengan GUI, sehingga lebih mudah dalam mengoperasikan komputer tersebut. Yang ketiga yaitu Macintosh atau Mac OS. Macintosh atau Mac OS ini adalah sistem operasi yang eksklusif hanya untuk brand dari Apple saja, yang dikembangkan tahun 1984 oleh putri kandung pendiri Apple, Steve Jobs. Selanjutnya yaitu sistem operasi Linux. Linux merupakan sistem operasi yang bersifat open source. Tentu hal ini menjadikan Linux sebagai sistem operasi favorit bagi para pengembang mandiri, karena dengan Linux mereka beranggapan dan merasakan mudah dalam mengubah, menambah, atau mengurangi sistem di dalamnya. Yang terakhir yaitu Unix. Sistem operasi Unix ini hampir sama dengan sistem operasi pada DOS. Sistem operasi Unix merupakan sistem operasi yang lawas. Unix sudah mulai ditinggalkan dan belum mampu menandingi kelebihan dari sistem operasi lainnya. Selanjutnya, sistem operasi yang ada di mobile yang pertama yaitu Android. Android sistem operasi ini digunakan sebagian besar smartphone yang ada di pasaran. Selanjutnya yaitu iOS. Sebelum ada Android, Apple lebih dulu memperkenalkan sistem operasi perangkat mobilnya yang bernama iOS. Selanjutnya Symbian. Symbian, Anda dan teman-teman pernah menggunakan ponsel yang genggaman pada tahun sebelum maraknya HP berteknologi touchscreen. Anda pasti akan menjumpai nama-nama besar seperti Nokia, Sony, Ericsson, dan Siemens. Merek tersebut merupakan sistem bersistem operasi Symbian. Selanjutnya yaitu Windows Phone. Windows Phone atau sebelumnya juga dikenal dengan Windows Mobile merupakan sistem operasi yang dikembangkan Microsoft untuk dijalankan pada perangkat smartphone. Selanjutnya yaitu BlackBerry. Sama dengan Apple, BlackBerry hadir cukup eksklusif dengan beberapa layanan dan juga sistem operasi milik brand BlackBerry itu sendiri.
Ini adalah list dari sumber baca saya untuk membuat materi dari sistem operasi kali ini. Nah, hanya itu penyampaian materi dari sistem operasi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.